Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Eka Indri Apriansi Usman untuk memaparkan blueprint pengembangan web application sigap DPPKB P3A, yaitu Blueprint Sistem Informasi dan Pelayanan Terpadu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo. Sebagai pembahasan awal, mari bedah bersama mengenai latar belakang dan urgensi digitalisasi yang menjadi dasar pengembangan proyek web application ini. Secara garis besar, slide ini dibagi menjadi 2 poin utama, yaitu potret masalah pelayanan existing yang sedang dihadapi di lapangan, serta solusi digital yang kami hadirkan sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Jika melihat kondisi existing saat ini, proses pelayanan administratif maupun pelaporan kasus perlindungan perempuan dan anak masih didominasi oleh pencatatan manual. Ketergantungan pada proses konvensional ini memicu beberapa dampak krusial di wilayah Kota Gorontalo. Di antaranya yaitu lambatnya respon tanggap darurat saat terjadi kasus di lapangan, kurangnya akurasi serta integrasi data kependudukan secara real time, serta ketidakefektifan koordinasi lapangan antar bidang kerja. Berangkat dari urgensi mendesak tersebut, kami menghadirkan solusi konkret melalui aplikasi Sigap. Sigap hadir sebagai platform pelayanan berbasis web yang terintegrasi untuk mengubah cara kerja manual menjadi digital. Aplikasi ini dirancang secara khusus untuk satu, yaitu mendigitalisasi pelaporan kasus agar penanganan berjalan lebih cepat. Kedua, menyinkronkan data pengendalian penduduk secara akurat, mempermudah akses layanan KB bagi masyarakat, serta menguatkan kemitraan pemberdayaan ekonomi perempuan demi mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif. Baik, masuk pada inti dari pemaparan tugas ini, yaitu blueprint arsitektur dan alur kerja. Bagian ini merupakan fondasi teknis dan konseptual dari aplikasi yang kami rancang. Kami menggunakan pendekatan sistematis tata kelola pemerintahan modern berbasis pelayanan publik 4.0 pada kantor DPPKB P3A Kota Gorontalo. Ada dua alasan utama yang tertuang dalam konsep slide ini. Yang pertama yaitu tata kelola pemerintahan modern. Berarti kita meninggalkan pola-pola kerja konvensional yang lambat melalui arsitektur sistem yang matang. Kita mewujudkan birokrasi yang ramping, transparan, dan terintegrasi di internal dinas. Yang kedua yaitu pelayanan publik 4.0. Ini adalah komitmen kami untuk memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Kami menempatkan masyarakat bukan lagi sekedar objek pelayanan, melainkan sebagai subjek yang dapat berinteraksi, melaporkan, dan mengakses layanan secara real-time, kapan saja dan di mana saja. Berikut akan saya paparkan flowchart sistem aplikasi terintegrasi melalui prosedur penanganan laporan dan pengajuan pelayanan dalam sigap, dimulai dari verifikasi masyarakat hingga tindakan cepat oleh instansi. Yang pertama yaitu pengajuan user, di mana warga melakukan registrasi dan mengajukan layanan atau laporan kasus. Kemudian setelah itu, pihak instansi akan melakukan verifikasi data, di mana admin DPPKB P3A melakukan pengecekan berkas atau validitas laporan. Yang ketiga yaitu disposisi petugas. Sistem otomatis mengirim notifikasi ke bidang teknis khusus. Yang keempat yaitu tindakan lapangan berupa konseling, distribusi bantuan, ataupun penanganan kedaruratan. Dan yang kelima yaitu revolusi dan evaluasi, di mana laporan selesai dan masuk ke dashboard analitik dinas. Kekuatan dari sistem ini terangkum dalam 3 domain utama aplikasi sigap. Aplikasi sigap dirancang tidak hanya untuk berfokus pada satu aspek saja, melainkan mengintegrasikan 3 rumpun urusan dinas ke dalam satu ekosistem digital. Mari kita bedah satu persatu domain tersebut. Domain pertama yaitu Dalduk dan Keluarga Berencana. Pada pilar ini, sigap berperan penting dalam memfasilitasi integrasi sensus demografi lokal, melakukan penjadwalan layanan kontrasepsi gratis, pendataan kampung KB yang aktif, hingga manajemen alat obat kontrasepsi atau alokon secara digital. Domain kedua yaitu pemberdayaan perempuan. Pilar ini difokuskan pada penguatan sektor ekonomi dan kapasitas perempuan. Di sini aplikasi bertindak sebagai penyedia instrumen pendataan bagi UMKM khusus perempuan, wadah koordinasi gerakan sayang ibu atau GSI, serta pemantauan bantuan stimulan ekonomi agar terdistribusi dengan transparan. Domain ketiga yaitu perlindungan perempuan dan anak. Pilar ini dirancang responsif dengan menyediakan sistem pelaporan kasus kekerasan, yaitu kasus kekerasan terhadap anak maupun kasus kekerasan terhadap perempuan.
yang terenkripsi demi keamanan data korban. Selain itu, domain ini juga memuat jalur darurat atau panic button. Fitur ini penugasan konselor psikolog, serta ruang koordinasi yang terintegrasi dengan UPTD PPA. Dengan adanya pembagian 3 domain utama ini, aplikasi Sigap mampu mencakup seluruh aspek pelayanan dinas secara komprehensif, cepat, dan tepat sasaran. Baik, saya akan membedah lebih rinci modul utama. Yang pertama yaitu menu 1, layanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Modul ini dirancang secara khusus untuk memfokuskan tata kelola kependudukan dan penekanan angka kelahiran di wilayah Kota Gorontalo secara digital. Dalam modul ini, kami mengembangkan 3 fitur unggulan yang saling terintegrasi. Pertama, yaitu fitur e-penyuluhan KB. Fitur ini hadir sebagai ruang konseling daring interaktif. Melalui fitur ini, masyarakat dapat berkonsultasi secara langsung mengenai perencanaan kehamilan yang sehat, serta pemilihan metode KB yang tepat tanpa harus terkendala jarak. Fitur kedua yaitu peta lokasi kampung KB. Fitur ini menyediakan dashboard interaktif untuk pemetaan data kesejahteraan keluarga per kelurahan. Kehadiran peta digital ini akan mempermudah dinas maupun pemangku kepentingan dalam memantau wilayah intervensi secara visual dan akurat. Yang ketiga yaitu fitur manajemen stok Alkon. Ini adalah fitur tata kelola logistik yang bekerja secara real time. Fitur ini berfungsi untuk memantau ketersediaan alat kontrasepsi di seluruh puskesmas pembantu Kota Gorontalo, sehingga risiko kekosongan stok di fasilitas kesehatan lapangan dapat dicegah sedini mungkin. Dengan adanya digitalisasi pada layanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini, alur data logistik maupun edukasi ke masyarakat menjadi jauh lebih efisiensi dan terukur. Beralih ke pembahasan modul utama yang kedua, yaitu menu pemberdayaan perempuan. Modul ini dirancang sebagai instrumen penguatan peran, kapasitas ekonomi, serta pemenuhan hak-hak perempuan di Kota Gorontalo secara digital. Di dalam modul ini terdapat 4 fitur strategis yang menjadi pilar operasionalnya. Yang pertama yaitu fitur Gerakan Sayang Ibu. Fitur Gerakan Sayang Ibu ini difokuskan pada pemantauan kesehatan ibu hamil yang beresiko tinggi. Melalui sistem ini, intervensi dan deteksi dini dapat dilakukan secara cepat demi menekan angka kematian ibu dan bayi di Kota Gorontalo. Fitur kedua adalah inkubator UMKM perempuan. Fitur ini memfasilitasi pendaftaran program pelatihan kewirausahaan, pendampingan pemasaran secara berkala, hingga digitalisasi usaha rumahan yang dikelola oleh perempuan agar mampu naik kelas di era digital. Selanjutnya, fitur ketiga yaitu database pengusaha wanita. Ini merupakan sistem pelacakan terintegrasi untuk mendata penerima bantuan produktif dari pemerintah. Dengan adanya database ini, akuntabilitas penyaluran bantuan terjamin dan distribusi kebijakan dipastikan tepat sasaran. Kemudian yang terakhir yaitu fitur keempat, yaitu kajian gender dan statistik. Fitur ini bertindak sebagai pusat data indikator kesetaraan gender daerah yang valid. Informasi makro di dalamnya dapat diakses secara terbuka guna mendukung penyusunan regulasi anggaran yang responsif gender di tingkat daerah. Selanjutnya masuk pada domain ketiga yang menjadi pilar proteksi dari aplikasi ini, yaitu perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Pada modul ini, kami mengembangkan sebuah sistem inovatif bersama SIAP, yaitu Sistem Integrasi Aduan Tanggap Cepat. SIAP dirancang khusus untuk mengatasi hambatan psikologis dan birokrasi yang sering kali dihadapi oleh korban kekerasan seksual, fisik, maupun penelantaran. Solusi yang ditawarkan adalah sebuah portal pelaporan daring yang menjamin keamanan korban melalui sistem yang rahasia, terenkripsi, dan terhubung langsung secara real-time ke unit UPTD PPA Kota Gorontalo. Hal ini memangkas birokrasi yang berbelit-belit agar penanganan korban bisa dilakukan sesegera mungkin. Untuk mendukung ketepatan penanganan tersebut, terdapat 3 fitur unggulan di dalam SIAP. Yang pertama yaitu panggilan darurat 24 jam, akses respon cepat kapanpun korban membutuhkan bantuan darurat di lapangan. Yang kedua yaitu konseling psikososial mandiri, yaitu ruang penguatan mental awal bagi korban yang membutuhkan pendampingan psikologis. Dan yang ketiga, manajemen kasus atau case tracking, yaitu fitur transparansi sistem yang memungkinkan korban atau pendamping memantau langsung bagaimana progres bantuan hukum dan rehabilitasi pasca kasus yang sedang berjalan. Selanjutnya, bergeser ke aspek visual dan kenyamanan pengguna melalui slide tampilan antarmuka aplikasi. Sistem Sigap didesain sepenuhnya dengan prinsip User Centered Design atau UCD. Prinsip ini memastikan bahwa aplikasi dibangun berdasarkan kebutuhan nyata penggunanya.
Keunggulan desain yang kami terapkan meliputi memiliki visual yang bersahabat bagi warga awam sehingga tidak membingungkan saat pertama kali digunakan. Kemudian kompatibel di semua ukuran layar gawai, baik diakses melalui desktop maupun perangkat mobile secara dinamis. Dan selain itu, aspek inklusivitas yang sangat penting, di mana platform ini dilengkapi panduan teks bahasa isyarat visual untuk kelompok disabilitas. Tidak hanya ramah bagi masyarakat umum, di sisi internal pemerintah, modul admin dirancang dengan visualisasi diagram interaktif. Kehadiran dashboard interaktif ini ditujukan untuk memudahkan kepala dinas dalam memantau kinerja harian pegawai lapangan secara real time, baik dalam menangani pengaduan kasus perlindungan maupun saat menyebarkan bantuan sosial agar terpantau secara akurat. Melalui pendekatan antarmuka yang inklusif dan responsif ini, sigap memastikan pelayanan publik digital dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sekaligus menjaga kendali mutu internal tetap optimal. Baik, masuk ke bagian inti dari rancangan sistem web aplikasi sigap, yaitu matriks hak, akses, dan fitur menu utama. Slide ini memetakan bagaimana web aplikasi yang dikembangkan menerapkan konsep tata kelola data yang aman dan terstruktur berbasis peran. Fitur-fitur dalam aplikasi ini dibagi ke dalam 3 level pengguna, yaitu masyarakat umum di sisi publik, staf operator bidang di sisi teknis dan operasional, serta kepala dinas atau pengambil kebijakan di level supervisi dan keputusan. Untuk menu PPA, pertama yaitu menu perlindungan perempuan dan anak. Di sisi masyarakat umum, platform ini menyediakan fitur krusial berupa akses input untuk pengaduan kasus serta tombol darurat atau panic button. Laporan tersebut akan langsung masuk ke sistem internal untuk diproses oleh staf operator bidang melalui fitur verifikasi dan penugasan tim di lapangan. Sedangkan kepala dinas dibekali fitur monitoring kasus untuk memantau sejauh mana penanganan kasus berjalan secara real time. Menu Dalduk dan KB, untuk masyarakat umum memiliki hak transparansi untuk melihat data terkait sebaran kampung KB dan ketersediaan alokon atau alat obat kontrasepsi. Untuk staf operator bidang bertugas untuk menjaga pembaruan data operasional melalui fitur input logistik. Sehingga semua rangkuman data ini akan diolah oleh sistem menjadi fitur analitik spasial bagi kepala dinas guna memetakan wilayah secara makro untuk intervensi program. Selanjutnya yaitu menu pemberdayaan perempuan. Pada menu pemberdayaan perempuan, masyarakat, khususnya kelompok sasaran, dapat mengakses fitur daftar bantuan UMKM dan pendaftaran pelatihan GSI atau Gerakan Sayang Ibu secara mandiri. Kemudian berkas pendaftaran tersebut disaring oleh staf operator bidang melalui fitur seleksi dan verifikasi. Di ujung alur, kepala dinas dapat mengontrol dan melihat evaluasi anggaran agar program ini tepat sasaran dan efisien. Terakhir, menu laporan dinas. Pada menu laporan dinas ini, masyarakat umum dapat menggunakan fitur unduh dokumen untuk mengakses informasi publik atau e-kinerja secara terbuka. Staf operator bidang melakukan administrasi internal operasional melalui fitur unggah berkas, dan kemudian laporan-laporan digital tersebut langsung bermuara pada dashboard pimpinan, sehingga kepala dinas dapat segera memberi apresiasi dan disposisi kerja tanpa terkendala birokrasi fisik. Berikut rencana implementasi pengembangan web yang dibagi ke dalam 4 tahapan strategis. Tahap pertama adalah analisis. Di tahap awal ini kami fokus pada pelaksanaan FGD atau Focus Group Discussion bersama OPD terkait, melakukan pengumpulan regulasi serta perumusan database arsitektur aplikasi agar fondasi sistem berjalan sesuai koridor hukum dan teknis. Tahap kedua adalah UI atau UX Design. Setelah kebutuhan sistem terpetakan, langkah selanjutnya adalah pembuatan purwarupa berupa wireframing, menyusun interaksi mockup, dan melakukan uji coba kegunaan awal untuk memastikan aplikasi ini nantinya ramah pengguna atau user-friendly. Tahap ketiga adalah coding. Tahap ini adalah masuk ke proses pengembangan sistem secara teknis, yang meliputi pemrograman front-end dan back-end, serta integrasi database kependudukan agar data yang disajikan valid dan real-time. Tahap keempat adalah sosialisasi, merupakan tahap final sebelum aplikasi beroperasi penuh. Kami akan melaksanakan pelatihan bagi internal staf dinas, melakukan uji coba versi beta kepada publik, hingga akhirnya melakukan peluncuran resmi aplikasi sigap DPPKB P3A.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, rancangan implementasi ini menandai komitmen kami dalam membangun sistem digital yang terstruktur, akuntabel, dan berdampak nyata bagi pelayanan masyarakat. Saya menyadari bahwa rancangan ini masih membutuhkan masukan dan saran demi penyempurnaan di masa mendatang. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menyaksikan rekaman ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.